Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari pimpinan DPR RI dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, serta para pemimpin lembaga negara lainnya sepakat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dengan meningkatkan aspek pemerataan ekonomi yang berkaitan dengan redistribusi aset dan reformasi agraria. Kita simak informasi selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan silaturahmi sekaligus rapat koordinasi dengan pimpinan lembaga negara di Istana Negara baru-baru ini. Pertemuan membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia. DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Ketua DPR RI Setia Novanto menyatakan apresiasinya atas pertemuan silaturahmi ini dan menurutnya pertemuan tersebut penting untuk menyatukan pandangan antar pimpinan lembaga negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun Ketua DPR mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Masalah-masalah yang tentu kita harus hati-hati untuk melihat dari sisi lain gitu, selain hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu. Ditemui di tempat yang sama, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menerangkan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi harus menjadi perhatian, khususnya dalam hal pemerataan. Ditegaskan Fadlizon berdasarkan laporan Bank Dunia, ada ketimpangan yang luar biasa dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal itu menandakan bahwa Indonesia telah dikuasai oleh hanya segelintir orang. Kita tahu bahwa Bank Dunia membuat juga laporan tentang ketimpangan yang luar biasa di masyarakat kita, meskipun angka Gini koefisien masih di kisaran 0,4 ya, 0,397. Tetapi kalau kita breakdown, misalnya dalam soal kepemilikan lahan itu bisa mencapai 0,74 dan sebagainya. Itu menandakan bahwa kekayaan negara kita hanya dikuasai oleh segelintir orang. Nah, ini yang dibicarakan antara lain akan melakukan semacam reforma agraria, kemudian redistribusi aset. Zikri Amin dan Rifki Makdudi TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya terkait tuntutan sejumlah tenaga honorer di bidang kesehatan yang mengeluhkan minimnya gaji yang mereka terima dan ketiadaan perlindungan dari resiko kerja. Komisi 9 DPR RI segera memanggil Menteri Kesehatan beserta pemangku kepentingan terkait untuk mencari solusi persoalan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kita simak informasi selengkapnya. Ditemui usai rapat dengar pendapat umum dengan Persatuan Perawat Nasional atau PPNI di Gedung Nusantara 1 DPR RI baru-baru ini, Ketua Komisi 9 DPR RI Dede Yusuf menjelaskan Komisi 9 segera meminta penjelasan kepada Menteri Kesehatan untuk mencari tahu akar masalah sebenarnya dan solusinya, seperti terkait perlindungan keselamatan bekerja, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, penggolongan sesuai dengan kompetensi dan jam kerja, serta perbaikan kesejahteraan dan gaji. Dede Yusuf menambahkan Komisi 9 DPR RI akan mendorong agar pemerintah mengeluarkan PP ataupun peraturan Menteri Kesehatan yang dapat segera dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan para perawat honorer sesuai dengan amanat undang-undang. Jangan sampai sekolah pendidikan, akademi-akademi mengeluarkan setiap tahun jumlah ribuan, tetapi usernya sebetulnya tidak membutuhkan. Sehingga akhirnya nanti akan terjadi penumpukan dan terjadilah konsep yang tadi sukarelawan ya kita sebut sebagai perbudakan modern, disuruh kerja tapi tidak dikasih honor. Nah ini juga harus kita jaga. Jadi ini memang cukup luas, tapi kita juga minta nanti Menteri Kesehatan untuk benar-benar menjelaskan sebetulnya kebutuhan kita berapa. Anggota Komisi 9 DPR RI Suirsam mengatakan nasib ribuan tenaga perawat honorer di Indonesia harus segera diselesaikan, di mana kesejahteraannya masih di bawah rata-rata, meski sudah bekerja bertahun-tahun tanpa kejelasan status. Menurut Suirsam, hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena pekerjaan tenaga kesehatan, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil di Indonesia, merupakan pekerjaan yang amat penting terkait dengan kesehatan masyarakat luas. Dia sudah sepakat nanti akan mengundang Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menpan, Menteri Keuangan nanti untuk membicarakan ini sehingga bagi adik-adik kita, teman-teman kita yang perawat-perawat honorer ini ada jalan keluarnya.
Jadi tidak seenaknya dikasih honor yang jauh di bawah UMR. Mungkin ada apakah himbauan atau perintah nanti dari Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah untuk memberikan imbalan yang sesuai lah dengan pekerjaan mereka. Ayu dan Rangga, TVR Parlemen, laporkan. Kita ke informasi terakhir, pemirsa. Pimpinan DPR RI mengucapkan selamat kepada 17 Duta Besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat yang telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. DPR berharap para dubes yang baru dilantik mampu menjembatani peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui usai menghadiri pelantikan Duta Besar di Istana Negara baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengapresiasi para Duta Besar terpilih karena dinilai bukan orang sembarangan dan memiliki kompetensi di bidangnya. Komposisi Duta Besar baru kali ini cukup beragam, ada yang sebelumnya pernah menjabat sebagai mantan menteri, jenderal, dan mantan anggota DPR RI. Fadlizon berharap mantan anggota DPR RI Tantowi Yahya dapat bertugas dengan sebaik-baiknya. Tantowi Yahya dipercayakan mengemban amanah sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru yang berkedudukan di kota Wellington. Selama mereka punya kompetensi, tidak ada masalah. Ya, kompetensi itu yang paling penting. Jangan sampai mereka ada di sana tapi tidak berbuat apa-apa. Tapi kalau orang itu dari manapun latar belakangnya, tentu harus ada semacam kuota lah. Terutama untuk mereka yang berkarir, tentu harapannya menjadi duta besar. Kuota untuk yang karir ini yang perlu diperbanyak gitu. Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya mengungkapkan dirinya diberi tugas oleh Presiden untuk meningkatkan kerjasama dengan Selandia Baru, salah satunya dengan cara menjalin komunikasi yang lebih baik lagi. Bukan hanya dengan pemerintahan saja, tetapi juga dengan parlemen, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, lembaga penyiaran, dan perguruan tinggi. Khusus untuk dunia pendidikan, Tantowi berupaya untuk melobi pemerintah dan parlemen Selandia Baru agar dapat menambah kuota beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa asal Indonesia agar jumlahnya dapat meningkat dari waktu ke waktu. Selandia Baru itu kan dikenal sebagai negara yang rajin memberikan beasiswa ke negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia. Nah, tapi kita masih sedikit sekali. Nah, oleh karena itu pelajar dan mahasiswa kita tuh masih teramat sedikit. Nah, ini yang saya diminta juga untuk bagaimana membangun ini agar supaya lebih banyak lagi pelajar dan mahasiswa kita yang mendapatkan kesempatan untuk sekolah ataupun kuliah di sana. Oki Zulindra dan Sanjaya, TVR Parlemen, laporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.